ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Ya Allah, luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat dahsyat. Kenikmatan yang sangat agung yang Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih, yaitu kenikmatan yang bertubi-tubi dan berlapis-lapis bersama dengan nikmatnya sehat kita, nikmatnya rezeki, nikmat keluarga, tempat tinggal, nikmat sahabat-sahabat yang soleh, yang baik. Allah juga berikan kepada kita nikmat hidayah, hidayah yang membuat kita selalu menyadari betapa kita tidak akan pernah bisa selamat tanpa berusaha untuk terus meniti jalan yang lurus. Salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu, mencari hidayah. Apalagi apa yang kita cari dengan majelis ilmu kali ini adalah bukan hanya terkait dengan kepentingan diri kita, tapi kepentingan keluarga kita, anak-anak kita yang kita cintai. Dan saya pertama ingin sampaikan permohonan maaf kalau kali ini saya belum bisa hadir secara offline ya, karena pagi hari ini saya sudah harus masuk ke embarkasi haji di Banten, Cipondoh. Eh, dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda, bapak ibu sekalian yang sampai hari ini masih konsisten. Saya ucapkan selamat demi Allah, bapak ibu yang betul-betul istiqomah dalam menjalankan proyek yang sangat besar ini, proyek untuk menyelamatkan generasi, proyek untuk menyelamatkan keluarga kita dari fitnah akhir zaman di sekolah Sibgu Al-Quran, salah satunya dengan kegiatan sorga ini, betul-betul akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Baik, tema kita kali ini ingin membingkai semangat untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang betul-betul berkah. Berkah bersama keluarga, berkah dalam urusan rezeki, ya berkah dalam seluruh urusan kehidupan. Yang salah satunya adalah dengan kita menanamkan kurikulum inti dari kehidupan kita sebagai seorang mukmin, yaitu kurikulum imlak, kurikulum iman dan akhlak. Yang 20 tema karakter yang selalu kita tanamkan berulang-ulang kepada anak-anak kita, dan Bapak Ibu sekalian juga berusaha untuk mengalirkannya di rumah. Ini bukan perkara atau bukan bukan urusan yang kecil ya, bukan urusan yang sederhana, tapi urusan yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Lutfi bagaimana kehidupan di akhir zaman ini penuh dengan tantangan, dan ternyata salah satu tantangan itu adalah ketika generasi kita semakin luntur ya, nilai-nilai rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meluntur, naudzubillah min zalik, menjadi semakin kecil. Dan karenanya kita berusaha bersegi sekuat tenaga, sekuat jiwa dan raga untuk bagaimana memupuk rasa khauf dan rasa harap ini, rasa roja nih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri anak-anak kita. Nah, memang secara spesifik tema kita ini terkait dengan anak sebagai anugerah. Nah, ketika kita berbicara tentang anak sebagai anugerah, maka kita harus memahami tunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwa anugerah anak itu ternyata ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh ya. Tidak hanya dilihat sebagai sebuah bentuk kenikmatan. Betul, dia adalah nikmat, tapi tidak hanya sebagai sebuah nikmat. Allah menempatkan anak itu juga sebagai ujian. Ya, Allah menempatkan anak itu sebagai fitnah. Anak bisa menjadi fitnah buat kita ketika kita tidak menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua. Nah, karenanya mari sama-sama kita lihat secara utuh bagaimana agar kita bisa selamat dari fitnah yang menimpa kita melalui anak-anak kita. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, anak memang adalah anugerah, tapi dia menjadi fitnah juga buat kita.
Dan disitulah kita diuji. Hikmah dari anak menjadi ujian buat kita adalah untuk membuat kita menjadi semakin berusaha menjaga diri, meningkatkan kualitas diri kita agar jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang justru membuat fitnah itu malah semakin membesar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu cara untuk membuat kita selamat dari fitnah itu adalah dengan menanamkan keimanan. Dan dimensi keimanan yang paling penting itu diantaranya adalah khauf dan roja. Ya. Baik, kita mulai pembahasan ini secara teoritiknya dulu, secara ilmiahnya dulu, ya, supaya kita juga punya landasan keilmuan yang utuh gitu ya. Pertama, definisi dari rasa takut atau khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, khauf ini berasal dari kata-kata khaufa, ya khaufu, khaufan yang artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut sebagai sebuah sifat atau dimensi dari keimanan ini maaf, adalah meliputi dimensi perasaan dan sekaligus juga meliputi dimensi pikiran. Artinya mindset yang tertanam dalam diri kita dan kemudian mengalir menjadi sebuah perasaan kita betul-betul membayangkan betapa kita itu adalah hamba yang akan menghadapi resiko. Resiko dari pilihan-pilihan yang kita ambil di dalam hidup ini. Kalau kita betul-betul memahami bahwa hidup kita ini adalah milik Allah, berasal dari Allah, dan Allah sudah tetapkan misi kita untuk hidup di dunia ini untuk beribadah. Dan kita juga sekaligus dilarang untuk menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itulah yang akan menjaga kita terhindar dari risiko-risiko akibat pilihan-pilihan yang salah, akibat pilihan-pilihan yang menyimpang. Dan karenanya wujud nyata dari rasa takut itu adalah ketika kita selalu punya kesadaran dan komitmen, ya, tekad yang kuat untuk mengerjakan, untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Jadi, kalau kita betul-betul berbicara tentang sifat rasa takut yang ingin kita tanamkan ke dalam diri kita, terutama sebagai orang tua, sebagai seorang guru ya. Jadi, tolong di garis bawahi betul ya. Ketika kita bicara tentang tema-tema Imlek yang kita bahas dalam setiap surga ini, apalagi tema ini berulang setiap 2 tahun sekali ya, dan kita perlu refresh juga. Ini harus kita pahami bahwa rasa takut ini harus menjadi sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan. Rasa takut ini harus menjadi sesuatu yang kita utamakan. Karena itulah memang keimanan. Tadi kita lihat dalil-dalilnya, ayat-ayatnya menunjukkan itu. Nah, kalau kita ingin melihat implementasinya, bagaimana rasa takut itu sudah tumbuh dengan baik dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Yang kalau seandainya mereka tidak punya rasa takut, maka mereka akhirnya melanggar larangan Allah. Sebaliknya kalau mereka rasa harapnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bergantung kepada dunia, berharap kepada manusia, berharap kepada pujian, berharap kepada like, ya, berharap kepada perlakuan manusia, maka itu akan hancur demi Allah. Pentingnya tema-tema surga ini kita bahas adalah karena kita ingin membentengi mereka. Kita ingin membentengi mereka dari sesuatu yang akan bisa menghancurkan mereka dan akhirnya menghancurkan kita sebagai keluarga. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa penting sekali kita tanamkan rasa ini dalam diri kita. Ya, nilai ini dalam diri kita dan kita alirkan serta kita ajarkan, kita teladankan kepada anak-anak kita rasa kepada Allah Taala, ya, supaya mereka juga akhirnya terbentuk. Saya ingat banget ya, ini sekedar cerita saja ya, cerita pengalaman dari pola asuh yang saya dapatkan melalui orang tua saya. Ya, ayah saya almarhum itu luar biasa. Bagaimana dulu di dalam perjalanan hidupnya pernah melakukan aktivitas bisnis. Ya. Dan kemudian dalam aktivitas bisnis itu
ada temennya yang berusaha untuk mengajak agar bisnis yang dijalani oleh orang tua saya itu, ya oleh almarhum itu, adalah bisnis yang makin maju, makin sukses. Apa yang diajak oleh teman ayah saya itu? Dia mengajak ke tempat keramat, ya, ke tempat keramat dengan kata lain ke paranormal atau ke dukun, ya, agar bisa ditolong agar bisnisnya itu dijaga, bisa makin laris, dagangan dan seterusnya. Terus ayah saya yaitu ngobrol dengan keluarga ya dengan anak, memang biasa beliau ngobrol dengan anak. Saya tahu bagaimana beliau menolak, nggak mau saya. Jadi saya dengar percakapan beliau dengan temannya itu. Maaf nih kalau untuk urusan itu saya jadi berani berkata tidak. Saya nggak bisa untuk ikut eh, cara yang eh, bahasanya udah bahasa lo gue ya kan, karena mereka kan udah akrab ya. Gue nggak bisa ngikutin cara lo. Gue nggak yakin. Akhirnya eh, terjadilah hubungan yang kurang bagus dengan temennya itu. Karena ayah saya nggak mau diajak untuk mengikuti cara yang dia tempuh untuk bisa membuat bisnisnya lebih sukses. Ya. Akhirnya apa? Ya udah, ayah saya jalan dengan mengalami ujian-ujian dan memang ujian yang tidak mudah saat itu. Bahkan usaha atau bisnis ayah saya itu bisa sampai sempat turun bangkrut gitu ya. Alhamdulillah. Ya kita berdoa kepada Allah SWT tidak terjadi kepada kita semua. Dan disitulah ujiannya justru. Bagaimana pilihan untuk tidak mengikuti cara-cara mengikuti kesyirikan itu adalah sebuah komitmen keimanan. Bahwa kemudian Allah menguji dengan usahanya bangkrut itu tidak ada hubungannya. Ya, bukan karena nggak mau mengikuti cara-cara yang syirik. Nah, ini salah satu nilai yang saya dapatkan ya, dialirkan melalui keteladanan beliau, ayah saya almarhum itu, untuk tidak mau mengikuti langkah-langkah yang syirik, perbuatan-perbuatan yang syirik dalam berbisnis. Ya. Nah, karenanya kembali ke slide kita ini, jadi rasa takut itu betul-betul sudah tertanam dengan baik ke dalam diri kita. Ya, rasa takut yang hakiki adalah ketika kita sudah punya dorongan, sudah punya kesadaran, sudah punya sistem yang mencegah kita agar tidak melenceng dari jalan kebenaran. Nah, kita lihat bagaimana anak-anak kita ini kadang-kadang kalau nggak kita tanamkan, mereka gampang sekali melenceng, gampang sekali keluar gitu. Kenapa? Karena nggak ada rasa takut. Maka penting banget bagi kita untuk menyuburkan rasa takut ini. 2 tahun sekali ini terus terang sangat kurang ya bagi kita untuk betul-betul memupuk rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini dalilnya yang salah satunya di antara sekian banyak Al-Qur'an ya. Allah menegaskan wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Rasa takut inilah yang akan mendatangkan keberuntungan, yang akan membawa kepada keselamatan. Ya. Jadi pastikan kita berada di lingkaran persahabatan sekolah Sibgu Al-Quran ini dengan kita menjalankan peran sebagai apapun, sebagai guru kah, sebagai orang tua kah, sebagai relawan kah, kita menjadi orang-orang yang punya orientasi agar nilai-nilai ini tumbuh dengan baik, dengan subur dalam diri kita. Kenapa? Karena kan kita ingin beruntung. Kalau kita ingin beruntung, udah nggak ada cara lain, yang lain, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan taat itu adalah ruhnya dari rasa takut. Rasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menegaskan, jangan sampai kita takutnya itu hanya apa terhadap urusan dunia. Ya. Bagaimana kita lihat anak-anak sekarang itu mereka takut kalau sampai dikomentari, dikasih unlike gitu ya, kemudian dinilai jelek, dibully, mereka takut. Ya terlepas dari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh, kita harus cegah dari anak-anak kita dalam pergaulan mereka. Tapi mereka harus punya mental yang kuat. Kalau mereka menghadapi sesuatunya, takutnya hanya kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Ya. Ada anak-anak kita yang takut dihina gara-gara nggak punya cewek atau nggak punya cowok, takut dihina, takut direndahkan gara-gara nggak punya penampilan yang ngikuti tren misalnya. Itu adalah rasa takut yang apa namanya yang sesat. Nah, yang ingin kita tanamkan ke dalam diri anak kita adalah rasa takut yang benar, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan bahkan mencontohkan bagaimana orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena memikirkan dosa-dosanya yang begitu banyak. Dan dengan rasa takut itulah yang akan didapatkan oleh seorang mukmin adalah ketika dengan rasa takutnya aja itu dosa-dosanya berguguran. Luar biasa. Kenapa? Karena rasa takut ini yang membuat dia tercegah dari segala macam perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, apa keutamaannya rasa takut ini? Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, di dalam hadis yang tadi, dengan rasa takut itu dosa-dosa kita berguguran. Itu manfaatnya. Keutamaannya yang lain adalah ya orang yang merasa takut kepada Allah akan mendapatkan dua surga. Ya. Wa amma man khaufa maqama rabbih. Orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua surga. Bagaimana mulianya orang yang memiliki rasa takut ini. Harus kita tanamkan. Sebentar, ini perlu kita tonton ya. Tolong pastikan suaranya bisa terdengar dengan jelas di situ. Mudah-mudahan. Ya, sebentar. Cukup jelas ya. Oke, sebentar. Oke, saya share sound. Oke. Baik, ini contoh bagaimana orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa ya. Kita simak semua, kita pelajari bareng-bareng. Bismillah. وإياكم كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها، وقد مر معنا مرارا وهذا من حسن القول الذي يكرر: إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشيا. ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشيا. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصي الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته، فإنك إذا تذكرت جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاق قلبك إلى هذه النعمة. وهذا والله أعظم، إذا وقر في القلب أعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي. قال الله عن أهل معصيته يبين نكاله لهم، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله، فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله. Ya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, begitulah para ulama menunjukkan rasa takutnya dan itu menjadi teladan buat kita sebagai umatnya. Orang yang soleh, orang yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang boleh jadi juga tidak berbuat dosa besar, itu sebegitu takut itu ya. Dosa kecil aja, kelalaian aja, jangankan dosa kelalaian aja sudah membuat mereka takut. Makanya bagaimana orang-orang yang memiliki rasa takut dan ini yang harus kita tanamkan. Hadis-hadis semacam ini yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Hadis-hadis semacam ini yang harus kita terus gaungkan ke dalam jiwa dan pikiran mereka. Rasa takut. Jadi terus terang nih guru-guru Sakura ini punya tugas yang berat sebagaimana juga orang tua ya. Bacakan terus hadis ini. Tilawahkan terus. Ya. Ayat-ayat Allah tentang rasa takut ini. Hadis-hadis Rasulullah tentang rasa takut ini.
Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Di antaranya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata-mata yang berjaga di jalan Allah. Dalam konteksnya jihad ya, dalam konteks perang. Nah, baik, Bapak dan saya muliakan, contoh dari perilaku rasa takut ini adalah selain tadi konteksnya secara umum adalah kita mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan melaksanakan ketaatan, tapi secara spesifik, yaitu ketika kita berusaha berhati-hati dalam menjaga setiap perbuatan dan ucapan, lisan. Orang yang ngomongnya sembarangan, orang yang ngomongnya nggak dipikirin dulu, orang yang ngomongnya nggak ada diiringi oleh rasa empati, gimana orang ngedengarnya ucapan saya, kalimat saya, sikap-sikap saya, itu adalah orang yang nggak punya rasa takut. Kenapa? Rasa yang timbul akibat kejahatan lisannya atau keburukan lisannya, ketajaman lisannya itu akan bisa menjadi dosa. Dan orang yang betul-betul sadar bahwa dia bisa berbuat dosa dengan lisannya, ya dengan sikapnya, ya, menzolimi orang lain, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain, dia adalah orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, berusaha menjaga ibadahnya agar tepat waktu, ya, tidak dilalaikan. Itu terutama khususnya kaum ibu ya. Ini para umahat, para ibu-ibu jangan mentang-mentang tidak ada kewajiban sholat ke masjid yang dimana di masjid itu memang ada ketentuannya, ada azan, ada iqamah, ada limitnya gitu loh. Sehingga bapak-bapak ya akan berusaha, tapi ibu-ibu nih nggak ada yang melimitkan gitu ya. Sehingga akhirnya cenderung lalai. Hati-hati para kaum ibu, para umat, jangan sampai membiarkan diri kita lalai dalam sholat. Ditunda-tunda, dinanti-nanti, urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, menghalangi kita untuk tidak tepat sholat waktu. Jadi rasa takut inilah yang justru harus kita implementasikan dalam bentuk menjaga sholat tepat pada waktunya. Kemudian orang yang takut kepada Allah juga dia tidak akan pernah pelit dalam sedekah. Kenapa? Karena dia takut hartanya nanti akan dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini juga contoh bagaimana dalam konteks muamalah ya hubungan dengan orang-orang terdekat ya dengan orang tua ya dengan pasangan dengan anak jangan sampai ya berperilaku dan berucap yang tidak sopan kasar apalagi. Ini contoh-contoh konkret aja ya. Tentu kita akan nanti dari contoh-contoh ini bisa memperluas bagaimana kita mengimplementasikan rasa takut kepada Allah Taala ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin berusaha menerapkan ya kebiasaan untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan setiap kali ada dorongan, ada impuls, ada rangsangan untuk melakukan dosa, ada pikiran-pikiran yang menggoda kita berbuat dosa, pastikan kita berusaha untuk ingat siksaan Allah. Ini kalau saya turutin memang kelihatannya enak, tapi demi Allah ini ujung-ujungnya justru akan membawa kepada kemudorotan. Yang kedua, jangan mengingat-ingat kebaikan yang telah kita kerjakan. Tapi sebaliknya, ya, perbesarlah ingatan kita kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Agar kita berhati-hati. Yang ketiga, waspada terhadap godaan-godaan maksiat. Kemudian yang keempat, berusaha agar ibadah yang kita lakukan semakin hari semakin meningkat. Belajar agama, menambah ilmu agama, mengasah pemahaman kita tentang Islam, tentang Al-Quran, dengan mengikuti kajian, adalah bentuk dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya kita untuk membiasakan rasa takut itu semakin subur. Ya. Maka saya apresiasi sekali ayah bunda, bapak ibu guru sekalian yang sekarang masih bersemangat ya, bukan cuma hadir tapi mengikuti secara utuh. Pikirannya, hatinya betul-betul mengikuti secara utuh. Ya. Nah, itulah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah roja. Ya, ini berbicara tentang rasa takut itu sangat luas, sangat banyak ya. Nanti kita akan coba perkaya lagi dalam kesempatan yang lain insya Allah. Ya, ini biar kita juga secara utuh dulu sesuai dengan kurikulumnya yaitu tentang roja. Roja adalah secara bahasa maksudnya artinya adalah harapan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan agar semua yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan ridhonya.
berujung kepada keberkahannya. Inilah akhlak yang sangat terpuji karena menunjukkan bukti kebenaran iman. Orang yang beriman itu dia betul-betul bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa kita disetting dalam setiap hari untuk menunjukkan rasa harap kita kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Yaitu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari golongan orang-orang yang dimurkai dan disesatkan. Kita ingin berharap pada Allah dimasukkan ke dalam orang-orang yang jalan lurus. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam. Bapak dan memuliakan, rasa harap kita yang paling tinggi adalah rasa harap kita terhadap bagaimana kita dan keluarga kita itu betul-betul diizinkan untuk masuk surga. Ini puncak. Seluruh rasa harap kita dalam urusan dunia harus berangkat dari ruh. Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang diberikan, diizinkan untuk masuk surga bersama dengan orang yang kita cintai. Islam. The first one who I heard, and I thought, oh, this is so beautiful. So I used to play last juz all the time, and his recitation of Surah Al-Fajr is so beautiful. So first of all, it became my favorite verse just by the sound of it. He used to say at the end of Surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. And the way Sheikh Saad Al-Ghamidi recites this, it just is so beautiful. I didn't know what it meant, but it became my favorite verses just by the sound. Then when I began to read and understand what it meant, every time I think about these verses, I just think one thing, that maybe we will hear Allah say this. That Allah will allow some of us to hear these words, and we will hear these words enter. So this verse is very dear to my heart, because this is my hope that we can hear this, and that my children and my parents will hear these verses. Inshallah. Hayya Begitulah kita seharusnya menjalani hari-hari kita sebagai seorang mukmin. Yang ada dalam pikiran kita adalah selalu mengarah kepada cita-cita tertinggi kita. Ya. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gimana kita bisa masuk surga? Kalau harapan untuk masuk surga itu terus mengiringi langkah-langkah kita. Bahkan kita jadi sampai akhirnya takut kalau sampai nggak masuk surga. Seperti orang tadi. Dan kita tadi yang menunjukkan betapa bahagianya kalau kita bisa terpenuhi harapan yang tertinggi untuk masuk surga. Dan begitu juga, ya, kita menjadi orang yang menunjukkan rasa harap dan rasa tertinggi dan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita keturunan yang baik. Bagaimana anak-anak kita yang merupakan anugerah ini tidak menjadi fitnah. Ekspresi kita berharap kepada Allah dengan kita tuangkan dalam doa seperti ini. الذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها
Masya Allah, tabarakallah. Apa inginnya kita punya hati seperti orang-orang seperti ini. Orang-orang yang soleh seperti ini punya hati yang sangat lembut. Jadi harapannya kepada Allah yang paling tinggi adalah harapan agar diberikan kepada kita anugerah berupa anak-anak, pasangan yang soleh-soleha, generasi yang ya, imamul muttaqin, ya, generasi yang qurratu ayun dan imamul muttaqin. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita bisa masuk surga. Wasilah kita masuk surga adalah ketika kita punya keluarga yang soleh. Dan kita karenanya berjuang. Karena kita punya harapan itulah makanya sekarang kita berjihad, berjuang bersama-sama dalam surah sebuah Al-Quran ini. يا Inilah idaman-idaman kita semua أيتها yang harus kita terus النفس hujamkan ke dalam diri kita. المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Allah يا Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dan harapan kita yang paling tinggi dengan masuk surga itu adalah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih besar daripada dimasukkan ke surga, yaitu ketika kita nanti akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi energi harapan dalam kehidupan kita dunia. Jangan yang paling dominan mengisi ruang-ruang pikiran kita, ruang-ruang batin kita dan anak-anak kita itu saja adalah dunia. Pengen punya wajah yang glowing, pengen punya iPhone, ya, pengen punya follower yang banyak, pengen dapat subscriber yang banyak, pengen punya follower, pengen punya foto yang bagus. Bukan itu harapan yang paling hakiki. Itu justru harapan-harapan terhadap dunia akan menyesatkan kita. Ini yang ditanamkan kepada anak kita. Harapan yang tinggi yang harus terus hidup adalah harapan bagaimana bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus bisa masuk surga. Untuk bisa masuk surga harus bisa mendapatkan ridhonya. Dan untuk bisa mendapatkan ridhonya harus ridho dengan syariat Allah, menjalankan perintah Allah dengan ridho, dengan cinta. Bapak dan saya memuliakan, inilah rojak kita yang betul-betul harus tertanam dalam jiwa kita, yang tidak boleh sedikit pun hilang. Ya, melalui doa-doa kita yang terus kita kumandangkan setiap hari. Makanya kita mesti paham doa-doa yang kita baca supaya apa dia bisa menumbuhkan harapan itu. Ya. Dan kemudian juga pasti kita ingin berharap kalau di surga bisa bertemu dengan orang tua kita, bisa bertemu dengan para nabi. Inilah yang akan memupuk rasa harap kita kepada Allah. Rasa harap mendapatkan keselamatan di surga, kemuliaan di surga, dan juga sebelumnya prasyarat untuk mendapatkan keselamatan, kemuliaan di padang mahsyar. Dimasukkan ke dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah SWT, dimudahkan hisab, diberikan kitab dari tangan kanan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ini nggak ada lagi harapan yang paling hakiki, yang paling harus menjadi obsesi kita selain dari harapan-harapan ini. Dimudahkan dalam melewati sirat, ya, dikumpulkan dalam bentuk yang terbaik, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga harapan yang kita idam-idamkan adalah harapan ketika kita berada di alam barzah. Bagaimana kita bisa berada dalam barzah yang luas, penuh cahaya, dimudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat, diperlihatkan surga, didampingi oleh teman yang amal soleh. Lagi-lagi anak-anak kita tuh harus betul-betul tertanam ini. Obsesi terbesarnya adalah ini. Selamat di akhirat. Dan kemudian juga harapan yang tidak kalah penting adalah harapan yang sebelumnya lagi, itu harapan pada saat ajal kita tiba. Kita bisa wafat mengucapkan kalimat tauhid. Dan karena kita berusaha menjadi orang-orang yang berada di jalan Allah, dengan konsisten kita akhirnya dirindukan oleh banyak orang karena kita menebarkan banyak manfaat. Dan banyak yang menyolatkan kita. Ini nih idam-idaman yang tertinggi. Jangan sampai idam-idaman itu lagi-lagi dunia lagi. Apalagi idam-idamannya yang mengandung dosa dan maksiat. Bapak dan Ibu memuliakan, inilah harapan-harapan kita yang kita bangun, yaitu bagaimana kita memiliki kehidupan yang baik di dunia yang akan membawa kepada keselamatan di akhirat pada akhirnya. Ya. Berharap rojak kita kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita, hayatan thayyibah. Ya. Dan ini kuncinya seperti yang dibilang di awal tadi,
tergantung dari sejauh mana kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, menjaga dari perbuatan dosa. Semua nilai-nilai kebaikan ini harus kita tanamkan, kita tumbuhkan agar kita mendapatkan semua tadi tuh yang di surga itu. Kalau di dunia kita nggak bisa mendapatkan ini, maka di surga pun kita tidak akan mendapatkannya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah sehingga kehidupan kita menjadi sempit karena melalaikan perintah Allah. Dan kita juga berharap ya hari ini di dalam kehidupan ini sebelum kita mati, sebelum kita di alam barzah, sebelum kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita ingin kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang harapan tertinggi kita adalah kehidupan yang berkah. Di sisa usia kita, kita bisa mengenal Allah dengan baik. Kita dan keluarga kita. Kita dan keluarga kita juga bisa tekun dan khusyuk dalam beribadah. Kita juga bisa betul-betul menjalankan ketaatan, membebaskan diri dari maksiat dan dosa. Kita berharap juga berakhlak mulia. Kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang menunjukkan akhlak mulia. Menjadi keluarga yang sabar dalam menghadapi tantangan. Inilah harapan-harapan utama dunia. Menjadi pribadi dan keluarga yang hidup dengan kekayaan ilmu dan harta yang cukup, menebarkan kebaikan. Nah, itulah harapan-harapan atau rojak kita kepada Allah yang harus kita lebih dahulukan, lebih utamakan. Itu yang lebih dikumandangkan. Itu yang menjadi obsesi kita yang paling utama. Ya. Nah, apa urgensinya rojak ini? Ya. Apa nilai pentingnya? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penggerak hati untuk menuju Allah itu ada 3. Habah, khauf yang tadi sudah kita baca. Ya. Dan yang paling kuat adalah cinta. Walaupun ketiganya sebenarnya karena tanda-tanda cinta adalah sekaligus harap. Tapi bagaimanapun cinta menjadi sesuatu harus betul-betul kita pastikan tumbuh dengan subur dalam diri kita. Ya. Nah, kalau rasa takut itu nanti di akhirat kan akan lenyap. Tapi kalau di surga nanti rasa takut itu lenyap tapi akan ada tetap rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menjadikan kenapa cinta itu paling utama. Apa ciri-cirinya roja itu? Berusaha atau ikhtiar ya dalam melakukan segala sesuatu harus diiringi dengan niat yang baik hanya karena Allah. Berpikir positif dan dinamis, memiliki pengharapan, optimisme bahwa apa yang dilakukan karena niatnya untuk Allah, dia akan berhasil, akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sifatnya roja itu dia punya sifat ulet, gigih, pantang menyerah menghadapi cobaan tantangan. Dia punya harapan yang tinggi, punya motivasi yang kuat, kalau yakin Allah pasti menolong. Kalau bayangin anak-anak kita ya nggak punya sifat roja seperti ini, lembek jadinya, gampang putus asa, sampai ada julukan sebagai generasi stroberi. Orang yang sifatnya roja akan bertawakal kepada Allah. Dia membiarkan usahanya itu sia-sia karena dia yakin nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak akan lekas puas kalau berhasil, ya bagaimana tadi dia akan putus asa kalau gagal, ketika berhasil juga tidak cepat puas. Kenapa? Karena itu adalah hakikatnya pertolongan Allah Taala. Orang yang roja, ya dia menyadari bahwa segala keberhasilannya adalah betul-betul merupakan karunia Allah, sehingga dia tidak lupa, ya tidak lupa kepada perintah Allah, ya untuk berbagi atas kenikmatan yang didapatkan dari usahanya. Nah, jadi seorang yang beriman kepada Allah, dia pasti dengan siap dia akan berhusnuzon, selalu berpikiran maju, ya, semangat untuk maju, punya dorongan untuk berprestasi, berpikir yang positif dan islami. Nah, inilah nilai-nilai yang penting yang harus betul-betul kita jadikan kurikulum yang kita tanamkan dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perilaku anak-anak kita melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari di Sakura maupun dengan mengalirkannya di rumah bersama dengan orang-orang tua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian parenting sorga pada kesempatan kali ini. Tentu banyak kekurangannya, mohon maaf. Silakan nanti diperkaya lagi dengan kita menggali dari ilmu yang lain. Karena luas sekali kajiannya. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak bisa tanya jawab ya. Nanti kalau memang ada yang penting untuk tanya jawab, silakan dikirim pakai chat atau voice note ya. Saya mohon izin langsung pamit. Silakan selamat mereguk keilmuan yang berikutnya dari Bu Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang yang dari Allah, ini jadi kalau ada yang tanyakan boleh nanti di saudara atau di kalau saya. Nah, baik, semoga materi yang disampaikan kita ini kita ketika kita sehari-hari dan kita bisa bersama dengan kita mengaplikasikan hal tersebut dengan kita dia atas sikap-sikap tersebut. Baik, ayah juga yang Allah, alhamdulillah kan yang sudah hadir sekian sebagai bertambah. Alhamdulillah. Baik, masuk yang selanjutnya. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Tetap semangat ya, yang bunda. Kita akan memasuki materi kedua yang insya Allah disampaikan oleh kita, Ibu Yani Indriani, yang kita melihat kita sedikit banyak bukaan. Ya, siapa yang kita bukaan? Pasti kita tahu. Baik, dengan kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.